Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sudah keluar? Baik, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah SWT, diberi nikmat yang tidak mungkin kita hitung, nikmat yang sangat banyak ya, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, juga kondisi kita semua, masyarakat kita, negeri kita yang alhamdulillah masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk melanjutkan ibadah di bulan yang mulia ini. Kita sudah berdoa waktu masuk bulan Rajab ya, wabalighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua saat ini diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk menjalani ibadah di bulan yang mulia. Pagi ini kita akan membahas satu tema, model kebangkitan 4 generasi gemilang. Yang saya maksud 4 generasi gemilang ini tentu dengan derajat yang berbeda-beda ya. Pertama adalah generasi sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ketiga generasi Muhammad Al-Fatih. Dan yang keempat adalah generasi 1945 di negeri kita di Indonesia ini. Baik, alhamdulillah, kenapa kita perlu membahas ini? Karena kita punya waktu sekitar 20 tahun ya untuk melahirkan satu generasi gemilang. Seperti Rasulullah SAW melahirkan generasi sahabat itu juga 23 tahun. Ya, beliau berhasil ya melahirkan satu generasi terbaik. Jadi kalau kita mau menargetkan perjuangan ya, tentu ada masanya. Sebagai saya di perbandingan misalnya Herzl, Theodor Herzl. Herzl itu menargetkan berdirinya negara Yahudi itu 50 tahun. Jadi setelah Kongres Zionis pertama, dia menulis di catatan hariannya bahwa negara Yahudi yang dia sebut sebagai Der Judenstaat itu akan berdiri 50 tahun lagi. Dan orang Zionis Yahudi bekerja 50 tahun untuk mendirikan negara Yahudi itu. Kemudian negara Yahudi itu tepat berdiri 50 tahun 3 bulan. Jadi 14 Mei 1948. Nah, kita sekalian kalau kita perhatikan 20 sampai 25 tahun ini saat yang tepat untuk melahirkan satu generasi baru. Ya. Jadi kalau kita ingin ya 2045 misalnya umat Islam itu di Indonesia ini memimpin dalam semua aspek ya, ekonominya, ilmu pengetahuannya, ya bidang media, ekonomi, politik dan sebagainya. Ya persiapannya dari sekarang. Ya dari sekarang, karena anak-anak yang sekarang nih umur 20-an tahun atau 15 tahun, itulah yang 20 tahun lagi akan memimpin. Jadi kalau kita nyusun kurikulum untuk anak kita, ya bukan 5 tahun ya. Ya itu yang
ideal itu ya paling enggak 17 tahun. Kalau saya sekarang begini, misalnya anak saya pinter, maka anak saya atau santri saya bilang, kamu pinter ya, karena kamu pinter maka kamu bukan untuk lulus S1 ya, secara umum ya kualitas ya, kamu itu harus menjadi ini, harus menjadi pemimpin, harus menjadi ulama. Karena memang yang seharusnya memimpin umat ini ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ya, jadi jangan sampai salah kurikulum, karena kalau salah didik, harusnya dia didik menjadi pemimpin, harus jadi ulama. Kalau mengikuti kurikulum sekarang, anak-anak pinter dididik jadi pekerja. Pekerja tidak salah, ya pekerja itu baik. Tapi manusia itu ada masing-masing. Saya mengistilahkan gini, kalau anak singa, ya dia bikinlah pendidikannya kurikulum untuk singa. Sebab kalau dia dididik dengan standar kucing, ya nanti dia nggak jadi singa, dia jadi kucing. Ya kalau anak itu kualitasnya burung elang, harus dididik dengan kurikulum burung elang, supaya dia ya nanti menjadi elang, jangan dengan standar blekok. Dia lupa bahwa dirinya nanti elang, karena dia cara berpikirnya sudah cara berpikir burung blekok. Dia nggak bisa terbang. Ya, Rasulullah sudah mengingatkan an-nas ma'adin, ya, manusia itu seperti barang tambang, seperti emas dan perak, kata Rasulullah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Nah, nanti gimana modelnya? Tentu yang kita maksud gemilang ini bukan sekedar menang perang. Biasanya kita dengar umat Islam menaklukkan Romawi, umat Islam menaklukkan Konstantinia, menaklukkan Konstantinopel, umat Islam menaklukkan Yerusalem, ya. Menaklukkan itu militer. Ada bangsa-bangsa umat yang menang secara militer tapi tidak menang peradaban. Dia hanya kuat di tentaranya, dia jagoan gelut gitu aja, dia perang, dia preman. Misalnya Mongol 1258 menduduki Baghdad, ya. Bangsa Mongol kalau kita perhatikan waktu menduduki Baghdad, dia tidak membangun peradaban, ya, dia malah ikut peradaban Islam. Yang waktu itu umat Islam meskipun sangat pinter, sangat kaya, tapi lemah. Sama dengan waktu perang salib, ya, 1099. Tentara Eropa menjajah Yerusalem, menduduki Yerusalem itu lama, 88 tahun. Ya, sampai tahun 1187. Itu lama, tapi pasukan salib peradabannya rendah. Ya, mereka hanya semangat, ya, karena dijanjikan Paus Urbanus II, siapa yang mati masuk surga. Jadi semangat perangnya waktu itu antara pasukan Eropa dengan pasukan Islam udah beda. Pasukan Eropa dengan semangat yang tinggi, mereka pergi ke Yerusalem itu menjual harta bendanya karena menginginkan surga. Ya, dijanjikan kalau mati jadi martir. Sementara umat Islam kaya, ya, pinter, tapi kena penyakit hubud dunia, maka dia lemah. Ya, tapi meskipun pasukan salib itu menang, dia tidak membangun peradaban, bahkan mereka belajar dari peradaban Islam. Jadi yang kita maksud gemilang sekalian dalam surat Al-Maidah 54, ya, itu ciri-cirinya memang, ya, dia umat Islam itu umat yang peradabannya tinggi. Nanti kita lihat, ya. Jadi tadi saya sebut ada 4 generasi. Kalau kita lihat grafik peradaban Islam, ya, sejak Rasulullah SAW hijrah, jadi hijrah ini maka disebut titik balik, ya, dari Islam asalnya dikejar-kejar terus gitu, ya, ya, sampai nanti Rasulullah SAW hijrah. Nah, itu sudah grafik, ya, peradaban Islam itu naik terus. Peradaban ini dalam artian nanti, ya, politik, ekonomi. Jadi kalau kita bilang peradaban itu artinya sebuah sistem, ya, sistem yang diterapkan di tengah masyarakat,
Kita bilang peradaban Islam artinya sistem Islam, ya politiknya, ekonominya, sosial, budaya. Maka peradaban Islam itu misalnya disebut sebagai peradaban yang tauhidik, karena semuanya Islam. Beda dengan peradaban Barat sekarang, ya, al-Hadhrah al-Gharbiyah ini dia peradaban yang gado-gado. Nilainya itu maka disebut dengan Western Civilization, al-Hadhrah al-Gharbiyah. Ini mereka yang menyebut dirinya Barat, ya. Ada peradaban sekarang ini ada 8 peradaban besar yang masih eksis. Peradaban Barat, peradaban Ortodoks, peradaban Cina, ya, Jepang, India, Latin Amerika, Barat, Ortodoks, Cina, India, Jepang, Latin Amerika, kemudian Islam. Satu lagi apa? Tadi Barat, Ortodoks, Cina, India, Latin Amerika, Afrika. Ya, kalau ini pembagiannya Samuel Huntington itu ada 8. Nah, kalau kita lihat sekalian, ya, sejak 622 Masehi hijrah Nabi, ya, kemudian 10 tahun di Madinah, Rasulullah wafat 632, 637 itu sudah kota Yerusalem sudah ditaklukkan. Ini luar biasa. Ini pasukan Islam setelah ditinggal Rasulullah SAW justru menjadi pasukan yang sangat kuat, ya, menaklukkan Romawi. Nah, waktu itu bangsa Romawi bangsa yang super power, ya, bangsa yang sangat hebat. Nah, terus baru pertama kali, jadi dari tahun 637 Masehi, ya, sampai pukulan pertama, jadi umat Islam itu dikasih pelajaran oleh Allah, ya, pukulan yang sangat dahsyat itu 1099. Berapa tahun kita hitung nih? 637 sampai, ya, hampir 500 tahun. Ya, di sini ini Islam sudah jauh, ya, masuk sampai ke Cina, ya, Indonesia sudah berkembang. Nah, dibebaskan kembali baru 1187 oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Saya bilang ini 88 tahun. Ya, kemudian peristiwa yang besar juga tentu 1453. Ya, 1453 Konstantinia ditaklukkan. Nah, setelah ini nanti ada tragedi besar 1492. Ya, 1492 itu jatuhnya Granada. Itu benteng terakhir umat Islam di Andalusia. Nah, Rasulullah SAW itu menyebut khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi apa sih sebetulnya yang dibangun dari Rasul? Kalau kita membaca sirah Nabi gitu, ya, apa yang sangat penting, ya, yang kita bisa contoh, karena beliau kan uswatun hasanah. Ya, Rasulullah SAW itu berhasil, ya, mendidik, melahirkan yang beliau sebut sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu zamanku, ini generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Kan sekarang pertanyaannya, kenapa mereka disebut generasi terbaik? Ya, secara fisik, secara anatomis, gitu, ya, sama dengan kita. Bani Adam ini sama. Dari sekitar 7.000 tahun yang lalu hadirnya Nabi Adam di muka bumi ini, gitu, ya, sampai nanti kiamat, ya, Bani Adam itu gak berubah secara fisik, ya, kayak kita ini. Jadi tidak ada evolusi, ya. Itu udah banyak, ya, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Bani Adam ini tidak mengalami evolusi ribuan tahun, ya, sampai sekarang. Jadi kalau kita bilang bahwa generasi sahabat itu terbaik seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, mereka terbaik karena pendidikannya. Sahabat Nabi itu menerima, ya, proses pendidikan yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena dua hal. Satu, dia mereka dididik oleh guru terbaik. Ini nanti jadi model.
kalau kita mau pendidikan kita bagus, ya cari gurunya. Guru yang terbaik itu di mana? Ya. Nanti kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya, cara mencari guru kalau kata Syekh Hasanuddin 3. Jadi 1, pilih guru yang paling alim, yang paling pintar. 2, yang paling zuhud, yang paling warok. Ya. Ini sebetulnya tugas orang tua ya. Kalau orang tua nggak bisa mendidik anaknya, maka kewajiban orang tua itu mencarikan guru buat anaknya. Sebenarnya bukan nyari sekolah, bukan nyari kampus, nyari guru. Ya, bisa jadi di sekolah itu anak mendapatkan guru yang baik, bisa jadi tidak. Nah, yang ketiga, nah ini unik saran Syekh Hasanuddin kalau nyari guru, jadi 1 yang paling alim, 2 yang paling warok ya, paling zuhud. Nah, yang ketiga yang senior, yang tua ya. Biasanya guru-guru tua itu punya hikmah, punya kebijakan. Jadi kita kembali ke sini. Pertama, kalau sahabat Nabi kenapa tampil menjadi generasi terbaik? Nah, coachnya ya, dalam Islam ya, pendidik itu mirip seperti coach dalam tinju ya, karena pendidik nanti bukan hanya menyampaikan peran informasi, transfer of knowledge, tapi menanamkan nilai, membentuk kepribadiannya ya. Maka Rasulullah itu kan yang terpenting bagi sahabat itu apa? Beliau menjadi contoh ya, nanti mencari orang yang paling pemberani, yang fisiknya kuat, yang sabar, yang adil ya, yang cinta ilmu ya, karena Rasulullah contohnya. Nah ini ya, jadi ini generasi sahabat. Nah yang kedua tadi, gurunya terbaik, kurikulumnya terbaik. Kenapa kurikulum pendidikan Nabi itu terbaik? Karena kurikulum pendidikan Nabi itu langsung dibimbing oleh wahyu. Jadi kalau kita ikuti yang 13 tahun di Mekah itu ya, kalau ada sahabat yang misalnya disiksa seperti Khabbab bin Arath ya, kemudian ada Ammar bin Yasir, maka kalau mereka datang pada Rasulullah, dihibur dengan apa? Dihibur dengan sejarah bahwa kalau Rasul pun mengalami ujian yang sangat berat ya. Jadi bukan hanya sahabat yang ujiannya berat, Rasulullah SAW ujian batinnya lebih berat lagi, karena beliau harus berhadapan dengan pamannya sendiri. Abu Lahab itu kan bukan hanya pamannya, tapi juga besannya Rasulullah ya, punya jasa besar pada Rasulullah. Jadi musuh utama Nabi itu ya pamannya, ya besannya. Nah itu berat ya. Jadi kalau sahabat diuji dengan ujian yang berat, maka Rasul pun berat, apalagi umat-umat sebelumnya. Nah, apa buktinya sahabat itu mampu? Ini, karena sekarang ini harus pakai apa ya, visualisasi meskipun dalam paparan. Jadi kalau kita katakan sahabat Nabi itu generasi terbaik, itu buktinya apa? Itu nyata, bukan klaim kita kosong, enggak ya. Satu misalnya, Rasulullah SAW itu membangun satu negara dengan konstitusi terbaik dan konstitusi pertama. Jadi di dunia ini ya, sebelum negara Madinah belum pernah ada negara yang punya konstitusi tertulis. Ini hasil riset Profesor Hamidullah ya, yaitu konstitusi Madinah. Jadi ini pernah ditulis sebetulnya tahun 73 oleh seorang cendekiawan muslim ya, Zainal Abidin Ahmad, ini orang Medan. Bukunya bagus sekali, Piagam Nabi Muhammad SAW, konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Ini Profesor Hamidullah beliau itu ahli manuskrip kuno, meneliti ya berbagai manuskrip kuno di dunia. Ada nggak negara yang punya konstitusi tertulis? Tidak ada. Sebelum Madinah tidak ada.
Ya, jadi Piagam Madinah itu the first written constitution in the world. Ya. Apa ciri kalau kita bilang? Ciri jadi manusianya terbaik, ya. Maka negaranya juga terbaik, masyarakatnya terbaik. Jadi Rasulullah SAW menjadi model, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu bukan mitos. Maaf, saya ini telepon dari ibu saya, jadi harus saya angkat. Lagi ngaji? Halo? Lagi ngaji? Iya, nggih. Ini Oktober yang lalu saya presentasikan di Sabah waktu seminar internasional tentang masyarakat madani. Kan sekarang Malaysia itu Perdana Menterinya menggalakkan model masyarakat yang beliau sebut masyarakat madani. Ya, saya menawarkan kalau mau menjadi model masyarakat ideal, modelnya Madinah di masa Nabi. Kenapa itu unggul? Ya, ini beberapa, silahkan ada sekarang meneliti ya dan merumuskan. Kalau kita lihat masyarakat Rasulullah SAW di Madinah itu, pertama, masyarakat terbaik itu harus bervisi dan berorientasi akhirat. Jadi dia tidak sekuler. Orientasi hidup masyarakat itu bukan dunia, ya, tapi akhirat. Yang kedua, akhlaknya terbaik. Kita bisa uji nih, betul nggak akhlaknya terbaik? Oh betul. Sebagai contoh misalnya Ahlus Sufah, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi itu akhlaknya terbaik. Bayangkan ya, orang-orang sedang menderita kemiskinan dan kelaparan. Ketika datang bantuan pada mereka nggak berebut. Itu indikator yang sangat jelas, ya, kejujurannya masyarakat di zaman Rasulullah ini, masya Allah. Jadi beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu betul terwujud, ya, terwujud dalam diri beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, terwujud dalam keluarga Nabi dan terwujud dalam masyarakatnya. Akhlak terbaik. Nanti kan bangsa yang bangkit, apa termasuk yang bangsa sekuler, ya, dia mengambil sebagian akhlak, tidak sempurna akhlaknya. Itu mereka sudah menikmati, seperti Finlandia, ya, sering saya cerita, karena kejujuran, karena kerja keras, menikmati hasil itu. Yang ketiga, budaya ilmunya benar dan tinggi. Nah itu, sahabat Nabi itu orang-orang pembelajar. Jadi nanti kalau kita mau melahirkan generasi gemilang, ya, ciri-cirinya satu, generasi itu generasi pembelajar. Ya, bangsa Yahudi, bangsa Barat, bangsa Yunani, termasuk Cina, Jepang, itu kalau mau bangkit ya mereka sebut budaya literasinya dulu. Nah hebatnya Rasulullah SAW berhasil ya membangun masyarakat yang punya budaya literasi yang tinggi. Itu dalam waktu hanya beberapa tahun, ya, tidak perlu puluhan tahun, ya, hanya dalam waktu sekitar 13 tahun saja masyarakat Arab waktu itu sudah menjadi bangsa yang pembelajar, bangsa yang haus menulis, bukan hanya haus membaca, haus menulis. Kemudian yang keempat, keadilan, al-adalah ditegakkan. Kelima, kesadaran hukum sangat tinggi. Ini banyak contoh, ya, bagaimana Rasulullah SAW menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ya, beliau katakan, demi Allah kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Bagaimana nanti Khalifah Umar bin Khattab, ya, menghukum anaknya sendiri. Ini keadilan ditegakkan. Kemudian kesadaran hukum rakyat sangat tinggi. Kelima, anti rasuah, anti suap, ya, dan anti minuman keras. Ini nggak gampang ini sekarang. Amerika dulu pernah mencoba, ya, kalau nggak salah abad 19, menggolkan undang-undang larangan alkohol, ya, nggak bisa karena ditentang oleh rakyatnya sendiri.
Nah, lihat bagaimana khamr dan asalnya menjadi tradisi masyarakat Arab, budaya masyarakat, sampai proses pengharaman khamr itu bertahap. Ya kan, semula orang masih boleh mabuk, tapi jangan dekat masjid. Ya, baru nanti ya ketika masyarakat sudah kuat, ya kokoh kesadaran agamanya, turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaiton. Dan yang ketujuh, budaya tolong menolong sangat tinggi, ya. Ke-8 ya, fisiknya. Nah, ini sahabat Nabi itu seperti gambaran dalam Al-Qur'an, bastotan fil ilmi wal jismi, hebat dalam ilmu dan fisik. Ya, jadi kalau kita mau masyarakat kita, anak-anak kita hebat, ya mau nggak mau fisiknya juga harus hebat. Ya, kalau di Thailand, di Singapura itu sudah wajib militer, anak-anak SMP atau SMA gitu sudah harus. Israel itu wajib militer. Kemudian yang 9, ini sebetulnya kemarin saya tulis untuk Malaysia, karena saya orang Melayu ini banyak yang takut punya anak, padahal di Malaysia orang Melayu hanya sekitar 55% jumlahnya. Ya, sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan punya banyak anak. Ini memang nggak cocok dengan program konsep pembangunan modern gitu ya. Katanya negara maju itu negara yang penduduknya sedikit. Sekarang orang Eropa sendiri kewalahan karena pertumbuhan penduduknya minus. Ya, Jerman, Itali, Jepang itu sudah minus. Ya, mereka makanya kasih perempuan mereka yang mau hamil itu dikasih tunjangan yang sangat tinggi, ya, sejak hamil. Di Singapura juga begitu, setiap anak yang lahir sekarang dapat tunjangan. Semakin banyak anak di Singapura, tunjangan pemerintah makin besar. Nah, itu yang belum ada satu capres kita yang berani begitu, ya, berani kampanye, ya, semakin banyak anak negara akan ngasih tunjangan lebih besar, kan gitu. Ya, perintah Nabi suruh. Tapi ingat ya, berkualitas. Karena ada ayat tu anfusakum wa ahlikum naro. Itu mendidik. Jadi kalau banyak tapi nggak terdidik itu lebih bahaya. Manusia ini ya sekalian ya. Kalau dia terdidik, dia hebat. Tapi kalau pendidikannya nggak benar, dia lebih bahaya dari hewan. Yang ke-10, uswah, keteladanan pemimpin. Nah, ini bukti bahwa tadi yang saya katakan, umat Islam itu dulu ya kuat secara militer, tapi juga tinggi peradabannya. Contohnya adalah, ini diakui oleh Karen Armstrong di buku dia A History of Jerusalem, bagaimana umat Islam itu menaklukkan kota Yerusalem tanpa pembunuhan. Ya, jadi once the Christian had surrendered, there was no killing. Nah, coba bayangkan. Itu kata Karen Armstrong, nggak pernah ada dalam sejarah penaklukan kota Yerusalem. Ada menaklukkan satu kota, nggak ada pembunuhan. Ya, no destruction of property, nggak ada penghancuran bangunan-bangunan. Ya, no burning of rival religions, symbols. Ya, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain. Ya, no expulsion or expropriations, tidak ada pengusiran. Ya, sama dengan Islam masuk ke Indonesia ini. Ada 2 kerajaan besar di sini dulu, Sriwijaya dan Majapahit ya. Kenapa orang-orang Hindu, Buddha waktu itu masuk Islam? Rakyat dan rajanya. Padahal di sini nggak ada pembunuhan, nggak ada pembantaian orang Hindu, nggak ada pembantaian orang Buddha, nggak ada pengusiran. Jadi kalau dikatakan nanti Islam itu rahmatan lil alamin, itu nyata. Ya, ini pengakuan dari penulis terkenal Karen Armstrong. Dia seorang mantan biarawati, ya, orang Inggris. Makanya banyak buku-buku dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi uniknya beliau ini tulisannya banyak membela Islam ya. Tapi sampai sekarang belum masuk Islam, setahu saya ya. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah pada Karen Armstrong, karena tulisannya banyak yang
membela Islam dari serangan orang-orang Barat sendiri, termasuk beliau menulis biografi Rasulullah SAW. Dan tidak ada gitu ya, usaha untuk memaksa penduduk memeluk Islam. Ini di sana sudah diterapkan ya, hanya 4 atau 5 tahun setelah Rasulullah wafat. Itu yang saya bilang tadi ya. Jadi umat Islam itu kan bukan hanya menaklukkan suatu kota, menguasai, tidak. Di situ dia membangun peradaban baru. Di mana Islam masuk, di situ keadilan ditegakkan, ilmu pengetahuan berkembang. Makanya kenapa peradaban Islam itu panjang Pak umurnya. Ya, di Yerusalem ini kan panjang. Hanya diseling salib, pasukan salib 88 tahun. Milisi Yahudi masuk Yerusalem itu 1918. Ya, nanti baru Yerusalem ya resmi dikuasai Zionis itu 1967 dari tahun 637 Masehi tadi. Ya. Jadi panjang sekali. Nah, bukti lagi bahwa Islam itu peradaban tinggi, karena Armstrong juga menulis misalnya 800 tahun umat Islam di Andalusia itu memimpin ya. Ini nanti bisa kita bahas tersendiri bagaimana sejarah toleransi Islam ya, saya singkat saja karena yang kita mau fokus ke bangkit modelnya. Ini ada buku yang bagus judulnya What Islam Did for Us ya, tulisan dari Tim Wallace Murphy, ini sejarawan Irlandia. Ini buku sangat bagus, terbit tahun 2006, mengkisahkan tentang bagaimana Barat itu belajar pada Islam ya. Sampai di dalam buku ini ada satu subbab judulnya The West Debt to Islam, hutang Barat terhadap Islam ya. Dia katakan kami nih di Barat, dia bilang itu memiliki hutang kepada orang Muslim, pada dunia Islam that can be never fully repaid, dia bilang itu, yang kami tidak akan pernah mampu membayarnya sampai kapanpun ya. Jadi ini pengakuan sejarawan Barat ya, yang dia bilang kami ini berhutang budi, dan ditunjukkan dalam buku ini bagaimana utang budi, terutama nanti orang-orang Barat ya belajar kepada orang-orang Muslim. Sampai di buku ini digambarkan ada seorang pendeta di Inggris namanya Gerard of Cremona. Dia sendirian menerjemahkan buku karya para ulama dan ilmuwan Muslim sampai 90 buku dalam berbagai bidang, bidang matematika, bidang filsafat, bidang sains. Jadi seorang pendeta ya, yang waktu itu dia belajar bahasa Arab, dia orang-orang Eropa dulu, mereka kalau mau pinter harus belajar bahasa Arab karena sains waktu itu ditulis dalam bahasa Arab ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana model generasi gemilang ini dilahirkan. Ini ada buku yang bagus sekali, ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani ya. Judul aslinya itu Hakadza Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadza Adat Al-Quds. Ini sejauh ya yang saya temui, yaitu buku yang komprehensif menjelaskan bagaimana sih model bangkitnya ya umat Islam. Nah, jadi ini buku, kata penerjemahnya Ustadz Asep Sobari ya, beliau kuliah di Madinah. Waktu beliau kuliah di Universitas Islam Madinah ya, profesornya, dosen sejarahnya itu menyuruh baca buku ini karena katanya ini buku sangat penting. Akhirnya oleh Ustadz Asep diterjemahkan menjadi, ada 2 kali terjemahan, tapi ini edisi terakhir terjemahannya diberi judul Model Kebangkitan Umat Islam. Hakadza Dhahara Jilu Salahuddin, demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem. Jadi buku ini berkisah begini, kenapa sih umat Islam waktu itu kalah, padahal umat Islam umat paling pinter, umat paling kaya ya. Bangsa Eropa bangsa yang masih dalam kegelapan, masih zaman disebut sebagai the dark ages of Europe ya, zaman kegelapan Eropa itu.
Nah, gimana umat Islam paling kaya, ada kekhalifahan, waktu itu masa Abbasiyah ya, ada khalifah, syariat Islam berlaku 100%. Peradaban Islam peradaban tertinggi zaman itu. Tapi kenapa kok pasukan salib menjajah Yerusalem dan sekitarnya sampai 88 tahun? Itu yang dianalisis di buku ini. Sebab-sebab kekalahan umat Islam dan bagaimana kemudian umat Islam bangkit. Nah, pesan penting dari Dr. Majid Ihsan Al-Gilani, karena beliau ini pakar pendidikan. Jadi disertasi Dr. Ihsan Al-Gilani tentang pemikiran pendidikannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Al-Fikr At-Tarbawi inda Ibn Taimiyah. Nah, kalau kita lihat ini, makanya beliau menganalisis kan, bagaimana bangkitnya satu generasi ya melalui madrasah, melalui pendidikan, melalui pesantren. Ya. Jadi beliau mengingatkan begini, umat Islam ini katanya, suka salah berharap kalau terpuruk, kalah, maka mereka menunggu datangnya pemimpin. Ya, seorang pemimpin ditunggu. Nah, pemimpin itulah yang diharap nanti akan membuat keadaan berubah. Nah, menurut beliau bukan begitu. Kebangkitan umat ini ya, itu selalu diwarnai dengan lahirnya generasi baru. Karena nggak cukup dengan seorang pemimpin. Ya, dia harus bangkitnya bersama-sama. Makanya di situ disebut bukunya ini Hakadza Dhahara Jilu Salahuddin, generasi Salahuddin. Jadi waktu itu madrasah para ulama ya di zaman itu seperti madrasah Al-Ghazali, madrasah nanti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bukan hanya melahirkan seorang Salahuddin ya, tapi melahirkan satu generasi. Ya, kalau seorang diri nggak bisa membuat perubahan. Nah, ini yang sebab-sebab ya, sebab-sebab kehancuran. Ya. Jadi 3 hal yang beliau analisis nanti berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sebab-sebab kekalahan umat Islam itu 3 ini. Idza 'azzamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Jika umatku sudah memuja dunia ya, maka akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Yang kedua, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Jika umatku sudah meninggalkan perjuangan, meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Jika umatku sudah berpecah belah, saling caci maki satu dengan yang lain ya, saling menghina, maka jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Jadi kalau sudah 3 ini kena, orang sudah sibuk dengan urusan dunianya, hubud dunia ya, orientasi hidupnya dunia, lupa akhirat. Kedua, meninggalkan perjuangan, nggak peduli dengan nasib umat Islam ya, yang penting dirinya sendiri selamat. Yang ketiga, saling caci maki satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat yang disebutkan Rasulullah SAW ini, kenapa umat Islam itu kalah, terpuruk, itu bukan karena faktor luar yang utama, tapi karena kata Dr. Ihsan Al-Gilani, umat Islam itu ada kondisi layak kalah ya. Jadi qabiliyah lit takhalluf wal hazimah. Jadi memang kondisinya itu layak kalah. Nah, nanti perjuangan yang dilakukan para ulama di zaman itu ya, sampai 25 tahun itu, bagaimana mengubah kondisi layak kalah menjadi kondisi layak menang. Nah, itu melalui model pendidikan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyiapkan generasi sahabat tadi itu dikonsepkan, diteorikan oleh Dr. Ihsan Al-Gilani ya. Jadi nanti lahirnya generasi Salahuddin itu prosesnya seperti ini ya.
ada satu contoh ya bagaimana satu artikel bagus ini di hidayatullah.com ditulis oleh seorang pelajar Indonesia di Mesir. Menurut saya artikel ini referensinya kuat ya. Jadi peran para murid Al-Ghazali dalam jihad Salahuddin. Nah salah satu misalnya ya yang ulama berperan besar itu cucu murid Imam Al-Ghazali, namanya Al-Hafidh Ibnu Asakir. Ini pendiri madrasah hadis pertama di dunia Islam. Nah beliau inilah penasihat bagi Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki ini pamannya Salahuddin. Nanti Salahuddin dididik oleh Nuruddin. Jadi kalau kita lihat pemimpin muslim ini ya, dia hebat karena dia punya guru-guru yang hebat. Gurunya itu ulama-ulama hebat. Ya, jadi nanti Imam Al-Ghazali punya beberapa murid, salah satunya misalnya Syekh Ali As-Sulami. Syekh Ali As-Sulami ini menulis buku ya, Kitabul Jihad. Buku Kitabul Jihad itu isinya strategi mengalahkan pasukan salib. Ya, ini bisa kita bahas khusus bagaimana dalam perang salib ini menarik. Ya, umat Islam terpuruk selama 50 tahun pertama. Nah setelah itu ya nanti umat Islam mulai menang di masa Nuruddin Zangki ini. Ya, Nuruddin Zangki ketika dia menaklukkan kota Edessa pertama kali ya 50 tahun setelah perang salib. Saya lompat ya. Terus sekarang gimana sekalian? Jadi lahirnya generasi sahabat, generasi Salahuddin, generasi Muhammad Al-Fatih, termasuk generasi di Indonesia. Ya, kita jangan menganggap remeh generasi 1945. Generasi 1945 itu generasi yang sangat hebat. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, kemudian nanti Muhammad Nasir, Buya Hamka, Panglima Sudirman, itu lahir dari proses pendidikan terbaik. Nah uniknya justru ya, para ulama kita yang hebat ini lahir di masa penjajahan, di saat penguasanya kafir. Ekonomi politik di tangan militer, di tangan penjajah kafir kan, Belanda itu. Tapi kenapa nanti ulama-ulama kita ya mampu melahirkan begitu banyak mujahid? Jadi misalnya mewujudkan kemerdekaan bukan hal yang mudah. Mempertahankan kemerdekaan juga susah. Waktu itu hampir nggak masuk akal. Secara militer ya, kita ini kalah. Tentara Belanda yang datang ke negeri kita waktu itu, yang membonceng sekutu, itu nanti jumlahnya akumulatif sampai ada seorang sejarawan menyebut 200.000 orang. 200.000 dengan persenjataan yang jauh lebih hebat daripada pasukan kita. Tentara kita di bawah Panglima Sudirman, beliau waktu itu pun sedang sakit ya, itu jumlahnya hanya sekitar 100.000. Kalau kita lihat film Sudirman, itu kan ada satu adegan di mana Pak Dirman itu sudah terkepung karena ada pengkhianat yang menunjukkan lokasi beliau. Karena bagi Belanda waktu itu tinggal satu orang yang belum tertangkap. Kalau satu orang tertangkap selesai, tamat. Republik Indonesia tamat. Satu orang itu namanya Sudirman. Pak Dirman sudah terkepung. Apa yang dilakukan oleh Pak Dirman? Dia ganti baju, ya, kemudian melingkar kan. Beliau di tengah zikir dengan pasukannya. Terus la ilaha illallah. Orang Belanda yang melihat itu nanya ke yang pengkhianat itu ya. Mana Sudirman? Yang mana Sudirman? Waktu itu kan nggak ada foto, Pak. Jadi orang nggak tahu Sudirman yang mana. Ya. Jadi ketika ditunjuk itu Sudirman, orang Belanda itu nggak percaya. Akhirnya pengkhianat itu yang ditembak, bohong. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah, ya. Jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah itu kan. Jadi kalau kita perhatikan dalam sejarah, bagaimana ulama-ulama kita itu di masa penjajahan, di saat penguasanya kafir, ekonomi, politik, militer di tangan mereka, tapi hampir tidak ada orang muslim yang murtad di Indonesia ini. Misi penjajah itu gagal, Pak, di negeri kita ini. Karena target mereka juga mengkristenkan.
Yang kedua, target mereka nanti membaratkan, ya, meliberalkan, mensekulerkan. Nah, jadi modelnya gimana sih melahirkan seperti itu? Nah, kita punya model yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Modelnya sederhana, ta'addabu tsumma ta'allam. Ya, ini nanti perlu kajian agak panjang. Ta'addabu tsumma ta'allam. Beradablah kalian, kemudian berilmulah kalian. Nah, ini juga dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, qu anfusakum wa ahlikum naro, itu kata Ali bin Abi Thalib maknanya adibuhum wa allimuhum. Didiklah anakmu menjadi orang-orang beradab atau berakhlak mulia, dan didiklah mereka menjadi orang berilmu. Ini aja modelnya. Maka para ulama kita setelah itu banyak sekali menulis kitab-kitab adab ini. Ya, misalnya terkenal Imam Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad, Imam Nawawi menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adab guru dan murid, ya, kemudian Ibnu Jamaah menulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim. Ada kitab Ta'limul Muta'alim, ya, Syekh Zarnuji. Ini kitab Ta'lim ini unik kan di sana, karena kitab Ta'limul Muta'alim ini sekarang umurnya sudah lebih dari 800 tahun. Dia ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau wafat kira-kira 40 tahun sebelum jatuhnya kota Baghdad. Jadi kitab ini mirip dengan kitab Ihya Ulumuddin, ya, yang nanti juga berkisah tentang kerusakan ilmu. Jadi kalau kita lihat, ya, hancurnya satu peradaban gitu, ya, satu negeri, itu yang awal rusak itu ilmunya dulu. Setelah ilmunya yang rusak, ulamanya rusak. Maka kan dalam kitab Ihya di bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang sering dikutip oleh Pak Mahfud MD, videonya beredar, Pak Mahfud MD itu suka ngutip kata-kata Imam Al-Ghazali, inna fasada ra'ayati bi fasadil muluk wa fasadal muluk bi fasadil ulama wa fasadal ulama bi hubbil mal wal jah. Rakyat rusak karena penguasa rusak, rakyat rusak karena pemerintah rusak, pemerintah rusak karena ulama rusak, ulama rusak karena hubbul mal wal jah. Ini rumusnya kan gampang. Rakyat rusak karena pemerintahnya rusak, pemerintah rusak karena ulamanya rusak, ilmuwannya rusak, ya, guru besarnya rusak, rektornya rusak, dosennya rusak. Itu sumber kerusakan sebetulnya, ya. Nah, kenapa ilmuwannya rusak? Karena mereka hubbul mal wal jah. Jadi kalau sudah ulamanya, ilmuwannya cinta jabatan, rebutan jabatan, ya, apalagi rebutan jabatan sampai menfitnah temannya, wah, itu udah rusak. Pokoknya kalau sudah ulamanya rusak, hubbul mal wal jah, senang harta, senang jabatan gitu, ya, itu mesti penguasanya rusak. Karena nanti ulama-ulama begini akan melegitimasi. Ulama harusnya dia mengoreksi, akhirnya melegitimasi kesalahan. Ini luar biasa. Imam Al-Ghazali ini memang kan beliau nanti konseptor kebangkitan umat Islam zaman perang salib. Yang tadi dikatakan bagaimana murid-murid beliau nanti yang melanjutkan. Imam Al-Ghazali itu meninggal 1111 meninggal. Kota Yerusalem dibebaskan oleh Salahuddin 1187. Ya, jadi sekitar 70 tahun kemudian setelah Imam Al-Ghazali wafat, baru kota Yerusalem dibebaskan. Saya pernah sebulan, ya, nemeni anak saya di Sudan, ambil bahasa Arab setahun, tapi saya sebulan di Sudan. Saya sempat hadir di majelisnya Syekh Amin Al-Hajj. Ini beliau ketua ikatan ulama, ya, sedunia. Masya Allah, orang yang sangat alim, sangat soleh, ya. Tapi bisa dikatakan beliau ini fahamnya itu, ya, mirip, kalau di sini mungkin mirip Salafi, Pak. Ya. Beliau orang baik sekali, Masya Allah.
Kalau ngaji kitab, banyak mahasiswa kita ikut majelis beliau, itu jamaahnya itu dikasih kitab gratis sama beliau ini. Saya dengar dari mahasiswa kita di sana, Syekh Amin Al-Hajj ini kalau misalnya ya menceritakan tentang Syiah, kesesatan Syiah, itu betul-betul nangis kalau membacakan teks bagaimana istri Nabi dihina, sahabat Nabi dihina, itu nangis benar beliau. Ya, nah saya ceritakan tuh Syekh Amin Al-Hajj, beliau mengkritik beberapa hadis dalam kitab Ihya, tapi beliau tetap mengatakan begini, kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab terbaik untuk melakukan tazkiyatun nafs. Ya, jadi Said Hawa ya, tokoh Ikhwanul Muslimin dulu meringkas kitab Ihya, ya juga menjadi kitab. Beliau hanya pilih hadis yang sahih dan hasan. Itu cukup untuk menjadi konsep pembersihan jiwa. Ya. Ulama-ulama kita sama Pak di Nusantara nanti ya. Kenapa dulu sih bertahan ulama kita? Kenapa di Jakarta dan sekitarnya gubernurnya kafir, pemerintahnya kafir, tapi hampir nggak ada orang Muslim yang murtad. Hampir nggak ada. Karena pendidikan waktu itu hebat, ulama-ulama kita dulu hebat. Ya, nanti kita bisa kaji bagaimana hebatnya pendidikan ulama waktu itu, gitu, sehingga masyarakat kita itu ikut ulama, bukan ikut umaro. Dalam sejarah itu kadang-kadang gini, harusnya kan ulama dan umaro ini baik, tapi ada kondisi kadang-kadang ulamanya baik, umaroknya jahat. Ternyata dalam kondisi itu masyarakat itu banyak ikut ulama. Contoh ketika Al-Ma'mun berkuasa, itu yang tidak Mu'tazilah, ulama kita banyak diseksa. Ya, tapi lihat ya dalam sejarah, umat kita akhirnya ikut apa? Ikut Ahlus Sunnah, bukan ikut Mu'tazilah. Nah ini kehebatan Buya Hamka, ya, kehebatan Ahsan. Ahsan ini kan guru Pak Natsir. Ya, bagaimana Pak Natsir itu memilih tidak kuliah ke Belanda, dikasih beasiswa enggak, tidak kuliah ke Jakarta, tapi dia memilih berguru langsung dengan Ahsan ini. Ini bisa sekarang baca di buku beliau ini, judulnya Hai Anak Cucuku. Ini buku aslinya, diktat yang ditulis oleh Ahsan untuk anaknya. Ya, tahun 1946. Ya, saya punya diktatnya yang ketikan tangan. Ketika tangannya Ahsan, beliau hebat, ini guru yang hebat. Maka dari beliau ini nanti lahir sampai cucu muridnya beliau yang belum lama wafat, itu Kiai Haji Aceng Zakaria, Ketua Umum Persis, itu cucu muridnya Ahsan. Jadi dia murid dari Ustadz Abdurrahman yang memimpin Persis 23 tahun. Ya. Nah, Ustadz Aceng Zakaria ini dia pendidikannya aliyah, nggak pernah kuliah. Hebatnya beliau apa? Beliau itu ulama, memimpin Persis, memimpin pesantren, mendirikan pesantren Rancabango di Garut, ya, mendirikan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Persis di Garut, dan menulis buku jumlahnya 103 judul, 33 judul dalam bahasa Arab. Itu contoh ya, murid dari Ahsan, murid langsung Ahsan itu diantaranya Muhammad Nasir, ya. Nah, jadi kan saya bilang, kalau mau pendidikan hebat, ya gurunya harus hebat. Ya, makanya dulu orang-orang kita dulu itu kalau yang jadi guru sampai tahun 60-an itu orang-orang terbaik. Pelajar terbaik yang paling pinter itu daftar sekolah guru dulu. Kalau dia nggak diterima sekolah guru, baru dia daftar ke SMA yang terbaik. Karena zaman itu memang guru itu keren. Di Finlandia sekarang aja yang jadi guru itu yang rankingnya 1 sampai 10 di kampus. Ya, itu baru dia, maaf, di SMA ranking 1 sampai 10, itu dia kuliah guru. Ya, itu jadi guru. Modelnya begitu. Nah, karena waktu ya, nanti model ta'addabu tsumma ta'allamu itu saya jabarkan menjadi 3, jadi TOP. Pertama, tanamkan adab atau akhlak mulia. Pendidikan yang terpenting ini akhlak.
Anak itu didiklah jadi anak jujur, pekerja keras, cinta ilmu, beradab sama orang tua, beradab sama saudara, beradab sama orang-orang muslim, punya adab ke masjid, ya, tahu adab sholat, tahu adab wudhu, pokoknya adab dan akhlak mulia ini yang utama, ya. Dan ini tugas orang tua sebenarnya, karena ini landasan ilmu. Jangan sampai nanti dia pinter, akhlaknya buruk. Jangan sampai dia kuasa, akhlaknya buruk. Jangan sampai dia punya banyak harta, akhlaknya buruk. Sangat berbahaya. Maka dalam ulama kita dulu sampai ada yang 18 tahun didik anaknya di rumah. Setelah anaknya baik, baru dikirim untuk mencari ilmu keluar, belajar keahlian tertentu. Jadi tradisi kita, pendidikan kita dulu itu memang orang tua dulu, ya, mendidik anaknya nih sampai anaknya itu soleh, anaknya baik, adabnya baik, akhlaknya mulia, nah baru dikirim. Ini sekarang belum mateng, ya, fardu ain nggak ngerti, sholat belum bener, sejarah nggak ngerti, nggak bisa menulis, kuliah di perguruan tinggi, dosennya macam-macam, pemikirannya macam-macam, akhirnya anaknya yang stres, lulus S1 belum tahu dia mau ngapain, ya. Nah itu ini nggak boleh, ya, harus dalam Islam, ya, ini adab tuh yang utama. Yang kedua nanti utamakan ilmu-ilmu fardu ain, ya, diutamakan. Yang keempat pilih ilmu fardu kifayah yang tepat, ya, sesuai potensi dan kebutuhan umat. Ini modelnya, ya, tentu ini perlu penjelasan lebih detail, ya, tapi secara umum begitulah kita punya model, dan insya Allah dengan model ini, ya, kita harus melahirkan generasi 2045 yang unggul. Mulainya dari sekarang, ya, kurikulumnya kita susun sekarang ini, jangan sampai terlambat, ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.